Perkenalkan, nama saya Elvin Winata. Saya ingin menceritakan tentang toleransi pada keragaman pada Indonesia. Lebih tepatnya, topiknya itu tentang pengalaman saya sendiri sebagai kaum Tionghoa yang hidup di Indonesia, atau lebih sering dikenal sebagai Cindo di kalangan-kalangan muda. Eh, saya utamanya mau bahas tentang stereotip. Stereotip itu kan biasanya itu kan menandakan hal-hal buruk gitu loh. Contoh seperti hmm, ini lebih kalau stereotip ini lebih sering muncul di Amerika ya, kayak cewek Asia gak bisa berkendara, atau eh, orang Cindo itu rata-rata pelit itu. Jadi stereotip seperti itu kayak pasti menyusahin lah ya. Eh, jadi kayak orang-orang yang mengenal stereotip ini, mereka bukannya jadi mengenal kita sebagai orang, tapi lebih mengenal kita sebagai stereotip. Jadi nampak kita lewat atau apa, langsung dalam pikiran mereka udah connect kalau kita itu pelit gitu loh, atau udah connect kita ini eh, gak bisa kendara gitu gitu lah. Tergantung stereotip yang mereka ketahui, itu mereka bisa jadi benak utama tentang kita gitu. Kayak kita belum punya first impression, mereka udah ada first impressionnya gitu. Kita belum kenalin, mereka udah merasa kenal kita gitu. Jadi stereotip buruk itu menyusahkan untuk mengenalkan diri kita ke orang lainnya. Dan jadi kita dilabelkan sesuatu yang sebenarnya kita enggak, juga sering begitu. Namun itu stereotip itu base apa tuh, stereotip buruk itu sering ditemukan ya. Pasti orang langsung bilang itu buruk, itu tidak bagus, jangan bilang atau jangan dipercaya gitu ya. Namun stereotip baik itu ada juga, dan itu menurut saya juga bahaya juga. Stereotip baik untuk kaum Tionghoa seperti saya itu banyak, seperti jago matematika, biasanya kaya, lain-lain sebagainya. Tapi menurut saya itu juga membahayakan untuk dipercaya, membahayakan untuk diabaikan semua orang seperti itu, karena tidak semua orang memenuhi label itu, dan kemungkinan orang yang memenuhi label itu pun tidak mungkin mau dilabelkan sebagai itu saja. Contohnya, saya bilang saya cukup eh, aman secara finansial. Namun saya tidak bisa bilang saya kaya. Saya tidak setiap hari ke Starbucks, setiap hari ke kafe, setiap hari makan yang 70 ribuan, enggak. Saya punya mobil pun enggak, gitulah. Namun eh, saya pernah ketemu sama teman saya yang teman SMA lama, udah menganggap saya punya mobil, udah menganggap saya punya rumah, bla bla gitulah. Itu walaupun cuma sekali dan pasti langka kali ketemu seperti itu, namun benar terjadi. Ada juga lebih tepatnya ini stereotip stereotip ini ya, biasanya dimunculkan karena sosial media ya sekarang ya. Kalau dulu kan diajarkan secara langsung atau enggak pengalaman langsung dan lain sebagainya, tapi sekarang rata-rata stereotip itu muncul dari media, entah itu medianya dari film, dari musik, dari lain sebagainya, tapi paling utama itu sosial media. Eh, saya ada ketemu beberapa contoh channel-channel yang menyebarkan stereotip-stereotip ini. Contoh, stereotip orang kaya. Biasanya stereotip Cindo kaya ini yang sering muncul-muncul online itu juga dilabelkan dengan saking kayanya mereka bego gitu loh. Begonya maksudnya kayak mereka tidak mengerti cara menggunakan barang murah, atau gak ngerti makanan kok bisa 15 ribu gitu loh. Dan itu pasti, saya rasa itu pasti bohong sih. Gak, dan pasti acting. Saya akan langsung contohkan saja. Berikut ini contoh pertama. Ini dari channel Cindo Tajir, dan saya langsung bilang aja kalau channel ini buat kontennya seperti ini semua. Dan saya hanya asumsi, tapi menurut saya ini acting. Mari kita nonton. Oh, ini warteg namanya. Kayak buffet hotel gitu. Jadi ini ada chefnya kan. Jadi kita nunjuk chefnya ambilin kan. Ya ada yang masak sih, tapi Iya bukan kan? chef. Ini tinggal nunjuk sih sebenarnya pilih Iya makanannya. loh, keren loh kayak gitu. Ini bukan touchscreen yang langsung di tap gitu, bukan ya. Kayak ini makan di sini ya murah banget sumpah. Nasi, tempe orek Ayo sama tebak. telur dadar sama sambel, lu tebak 70.000. Hah? Makan di warteg apa 70.000? 70.000 mah gue tekor tiap hari makan 70.000. 15.000 Van. Tuh. Terus kita bisa dapat ini lagi, teh anget gratis. Iya.
12.000 bisa dapat makan. Ini loh. Nah, itu contoh video yang saya maksud. Mungkin orang yang lebih dewasa dikit atau remaja itu mungkin bisa nangkap mungkin itu cuma acting atau untuk hiburan aja. Namun terutama untuk yang muda-muda ini video-video gini lah menyebarkan stereotip itu di zaman sekarang. Eh, Channel ini juga ada banyak lagi contoh seperti ini. Jadi Mereka- gitu. Kita naik itu. Nggak ada orang jadi kita aja. Nanti ada orang kalau lu mau sewa mah boleh. Bisa. Nah itu apa? Itu TJ. Itu bakso. Jadi di video gini pun ditunjukin kayak saking kayanya mereka gak tahu itu TJ itu apa, gak tahu Transjakarta itu apa gitulah. Jadi ini menurut saya ini lumayan menyebarkan ya stereotip kalau orang banyak cindo yang saking kayanya mereka bego gitu. Namun saya anak konglo ini maksudnya kayak anak konglomerat itu. Selanjutnya ini alasan saya bilang kayak kenapa semua stereotip baik cindo kaya itu buruk. Itu saya di video selanjutnya saya ada contohnya kenapa stereotip itu buruk, karena kalau ada orang Tionghoa kayak saya yang kerjanya bukan di perkantoran, bukan punya bukan bisnis yang besar-besaran, tapi kayak kerja seperti kayak jaga warung atau apa gitu, langsung biasanya ya ada orang yang bakal mempertanyakan di videokan atau apa gitu, kayak loh kok kenapa ini Cindo kok malah gini ya gitu, kok kerjanya ini ya, kayak gitu-gitulah. Video selanjutnya menunjukkan itu secara langsung. Ini mukanya cici-cici BCA prioritas yang nggak bisa naik motor. Itu juga contohnya. Ini langsung muncul ini stereotip buruknya langsung muncul. Cici-cici BCA prioritas, maksudnya kayak ini orang kaya yang nggak bisa naik motor, ya nggak bisa berkendara. Itu stereotip buruk dua langsung, stereotip baik dan buruk langsung digabung gitu ya. Dan lagi-lagi ini dari channel ini juga, Cindo Tajir ini. Mari kita nonton ya. Ini juga ini kemungkinan ya ini channelnya cuman untuk hiburan aja ya, tapi tetap aja saya sering kali ketemu di TikTok atau short yang videonya kayak gini, kayak langsung video yang natural gitu, dia beneran nanya kenapa ada Cindo kerjanya di sini, kenapa ada Cindo kerjanya di situ gitu. Banyak juga, kalau nggak salah ada dua atau berapa ya yang ketemu yang kenapa Cindo kerja di Indomaret, kenapa kerja di Alfamart gitu. Jadi kita sebagai kaum Tionghoa kalau ada kerja selain yang nampak kaya gitu, kita langsung dipertanyakan, langsung dipermalukan. Itu contoh stereotip baik. Kenapa stereotip yang baik itu buruk? Itu contoh saya. Dan kaum Tionghoa saya seperti saya ini udah sering juga muncul di online kayak membantah kalau semua Cindo itu kaya. Contoh seperti video ini. 1 kali 5 berapa? 500.000. Memperkaya orang kaya. Salah sasaran nih videonya. Yang sipit-sipit aja. Mbok pikir kabeh sing Cindo iku sugih, ha? Mbok pikir kabeh Cindo iki sak Indonesia iki duwe-duwe kabeh. Enggak, Cuk. Sipit Siti, targetnya salah. Sipit Siti memperkaya orang kaya. Emangnya kalau orang Cindo nggak boleh dapat uang gratis? Hah? Emangnya kalau kelihatan sipit dikit nggak boleh dikasih hadiah gratis? Cuk. Nah, jadi itu saja video dari saya ya. Moga-moga video singkat ini menjelaskan apa maksud saya dari stereotip buruk dan baik itu. Dua-duanya tetap stereotip yang buruk gitu. Sekian, terima kasih.